Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan keempat pada materi kita yaitu penyusunan peta dakwah yang biasa kita singkat PPD ya. Dan hari ini insya Allah tema kita atau judul materi kita adalah mengenal realitas kehidupan umat. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, berangkat ke suatu daerah, berangkat ke suatu tempat atau terjun ke lapangan, itu kita sebagai dai perlu dan harus mengenal umat yang berada di sana atau masyarakat yang berada di sana. Baik mengenal dari sisi adat istiadatnya, kebiasaan mereka, atau hal-hal yang lainnya. Ya. Maka dalam hal ini ada sekitar 4 poin yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah makna realitas kehidupan, kemudian realitas kehidupan umat, dan itu insya Allah tidak jauh beda pengertiannya. Kemudian yang ketiga memahami realitas kehidupan, jadi kita perlu memahami mereka, ya, dan memahami kenyataan hidup kita seperti apa, sehingga kita tidak kaget ketika sampai ke suatu tempat melihat masyarakat yang berada dan kondisi yang ada di sana. Ya, karena mungkin terkadang itu tidak sesuai yang kita pikirkan sebelumnya. Entah lebih pahit atau lebih nyaman sebelum kita berangkat. Terkadang seorang dai itu atau sebelum kita berangkat yang kita pikirkan, wah enak nih berdakwah. Wah pasti mereka akan menerima kita. Ternyata kenyataan yang terjadi setelah kita sampai di sana, nah, sebaliknya misalnya. Nah, atau mungkin ada rasa khawatir jangan sampai mereka tidak menerima saya. Mereka akan mengusir, menolak saya. Tapi kenyataannya ternyata mereka sangat welcome, sangat menerima kita. Nah, seperti itu. Jadi terkadang tidak sesuai apa yang kita pikirkan dari realita yang ada. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita sampaikan pada poin yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diketahui seorang dai pada sebuah daerah yang akan dia datangi, ya, sebagai objek dakwanya. Ikhwani sekalian, insya Allah pada poin yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kehidupan. Ya, yang kalian ketahui tentang kehidupan itu seperti apa? Atau realitas kehidupan itu seperti apa? Nah, maka terjawab bahwa realitas kehidupan itu adalah merupakan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Karena realitas itu atau reality itu artinya nyata, ya, fakta. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan nyata kita itu namanya realitas kehidupan. Kemudian ketika kita mengatakan realitas kehidupan umat, maka artinya adalah segala hal-hal yang nyata dalam kehidupan umat, dalam kehidupan masyarakat atau umat manusia. Umat di sini umum, bisa dikatakan umat manusia atau umat beragama misalnya, atau umat muslim. Jadi kalau khusus pada umat muslim maka kita katakan segala hal yang nyata dalam kehidupan masyarakat umat muslim, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah berada pada poin yang ketiga, yaitu memahami realitas kehidupan. Jadi seorang dai itu harus memahami mad'unya. Kita kan sebelumnya sudah kita menyebutkan unsur-unsur dakwah. Di sana ada dai, ada mad'u, ada materi, kemudian ada media, ada metode. Ya, itu semua harus difahami oleh seorang dai. Ya. Memahami bukan ketika sementara berdakwah, tapi memahaminya sebelum sampai kepada medan
medan dakwah. Gitu. Memahami realitas kehidupan. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Beliau adalah tokoh pendidikan Islam, hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau mengatakan begini, dalam realitas kehidupan, apa yang dipikirkan oleh seseorang dan juga bahkan oleh banyak orang ternyata tidak selalu sama dengan yang terjadi. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh beliau. Tidak selalu sama bukan berarti selamanya tidak akan sama. Nggak, kadang juga sama. Tapi memang kebanyakan seperti itu. Apa yang dipikirkan oleh kita itu tidak sama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan misalnya. Pikiran dan harapan seseorang sedemikian indah. Seorang da'i misalnya sebelum sampai ke suatu lapangan, harapannya saya akan mengajar seperti ini, saya akan mengajak mereka seperti ini, saya akan silaturahim rumah ke rumah, saya akan mengisi taklim seperti ini, saya akan khutbah setiap Jumat, saya akan berdiri setiap habis sholat membacakan minimal satu hadis, saya akan membuat kegiatan seperti ini, saya akan membuat workshop, saya akan membuat, dan seterusnya. Banyak program-program yang dia programkan, namun kenyataannya sampai di lapangan, dari 10 program yang dia buat, yang dia rencanakan, terkadang tidak sampai 50% yang bisa dilakukan misalnya. Karena ternyata faktanya di lapangan itu tidak memungkinkan dengan program yang dia buat misalnya. Jadi pikiran dan harapan seseorang sedemikian indah, tetapi keindahan yang digambarkan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Ya. Oh, saya akan diterima oleh masyarakat di sana. Kenyataannya ternyata banyak yang menolak kita. Atau sebaliknya, saya khawatir mereka akan menolak saya, bahkan mungkin mengusir saya. Tapi karena akhlak kita misalnya, penyampaian kita yang baik, justru mereka sangat menerima kita. Iya, maka yang paling penting bagi seorang dai, ikhwan sekalian, adalah menarik simpatik mereka. Ya, makanya poin yang terakhir ini penting nanti ya, setelah poin yang kita sebutkan ini. Baik. Kemudian peraturan dan bahkan undang-undang berhasil dirumuskan. Tetapi implementasinya itu tidak selalu mudah dilakukan. Jadi aturan yang dibuat, misalnya undang-undang suatu negara, itu tidak seindah ya, waktu dibuat dengan realita dalam penerapannya. Begitu juga dengan aturan-aturan di suatu universitas misalnya, atau aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, atau aturan yang dibuat oleh kepala sekolah dengan bawahannya atau kepada murid-muridnya. Begitu juga dengan pimpinan pondok kepada santri-santrinya. Itu selalu berbeda. Kadang lebih buruk, tapi kadang juga lebih baik. Gitu. Baik. Pikiran-pikiran ideal selalu saja berjarak dari kenyataan yang ada. Ya, berjarak maksudnya itu jauh atau berbeda. Selalu berbeda dari kenyataan yang ada. Ikhwan sekalian, kemudian yang terakhir adalah yaitu hal-hal yang perlu diketahui pada sebuah daerah yang akan menjadi objek dakwanya seorang dai. Ya, apa yang perlu diketahui oleh seorang dai terhadap daerah yang akan dia tuju, atau terhadap wilayah atau masyarakat yang akan dia dakwai. Apa yang harus mereka ketahui? Ini hanya beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan di sini, tapi bukan berarti hanya terbatas dengan yang saya sebutkan, tidak.
Ya, masih banyak lagi. Maka yang pertama saya katakan bahwa yang perlu diketahui adalah seorang dai harus memahami kebiasaan fikih yang digunakan di sana. Ya, fikih kita sudah kenal ya. Minimal fikih yang empat misalnya yang di atau mazhab yang empat misalnya. Misalnya daerah tersebut menggunakan atau mayoritas menggunakan mazhab Syafi'iyah. Maka kita harus banyak membaca tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau eh, cara beribadahnya mazhab Syafi'iyah beserta dengan dalil-dalilnya, alasan-alasannya. Begitu juga dengan mazhab yang lain, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah misalnya. Kemudian mampu membedakan. Seorang dai kan harus faham hal-hal yang seperti itu. Baik itu dari segi usuliyahnya maupun dari segi furu'iyahnya. Ya, gitu. Ikhwan sekalian, seorang dai itu harus seperti itu. Ya, memahami mad'unya. Makanya perlu kita belajar namanya retorika dakwah, uslubud dakwah, turuqud dakwah. Sehingga kita bisa menyampaikan dengan hikmah di sana, dengan bijak. Karena kita sudah tahu lapangan sebelum berangkat. Karena kita sudah punya ilmunya. Materinya sudah siap, menyesuaikan dengan ilmu yang kita miliki dengan kemampuan masyarakat yang ada di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya bukan hal yang usuliyah, kemudian kita berbenturan dengan masyarakat yang ada di sana, hal-hal yang furu'iyah saja, maka silahkan berbaur dengan mereka misalnya. Ya, berbaur dengan mereka dan silahkan gunakan fikih mereka sambil mengajari mazhab yang lain. Silahkan ikut dengan mazhab mereka misalnya. Ya, selama itu dalam hal furu' cabang agama. Silahkan ikut dengan mazhab yang mereka ikuti sambil mengajari mereka mazhab yang paling atau cara-cara beribadah yang lainnya misalnya. Bahwa dalam mazhab yang lain juga boleh seperti ini misalnya. Dalam mazhab yang lain juga boleh seperti ini, sehingga kita tidak kaku. Mengajari mereka seperti itu juga supaya mereka tidak kaku ke depannya menghadapi orang-orang yang berbeda dengannya. Kan sekarang banyak banyak yang memaksakan dengan mazhab yang dia ikuti kepada orang lain. Padahal bebas, setiap orang bebas memilih mazhabnya masing-masing. Ya. Ikhwani sekalian, ada perkara-perkara yang fur'iyah yang insya Allah kita tidak berdosa ketika itu berbeda. Atau ketika hari ini kita menggunakan yang ini, kemudian besok menggunakan yang itu misalnya. Itu ada perkara-perkara dalam tata cara beribadah yang boleh-boleh saja. Sehingga kita dalam berdakwah itu harus bijak. Ya, sambil sedikit demi sedikit kita menyampaikan cabang-cabang agama yang kita pahami tersebut. Makanya seorang dai itu perlu ilmu yang matang. Kemudian yang kedua adalah mengenali profesi dan mata pencaharian mereka. Ya, supaya kita juga bijak dalam berdakwah. Jangan sampai kita menyampaikan tentang bagaimana cara memancing ikan, padahal mereka tidak ada nelayan sama sekali di situ. Semuanya adalah petani. Atau kita berhadapan dengan mad'u yang profesinya adalah nelayan, kemudian kita mengajari mereka cara bercocok tanam. Itu tidak nyambung. Ya.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi harus seorang dai itu memahami profesi mereka sehingga apa materi yang dia sampaikan itu selalu sejalan dengan pekerjaan mereka. Nyaman mereka itu, ya. Mereka akan menerima dengan baik dan akan lebih banyak manfaatnya, ya, ketika itu materi-materi yang disampaikan oleh kita sebagai dai itu mereka bisa terapkan dalam pekerjaan mereka, misalnya kehidupan mereka sehari-hari. Iya, mata pencahariannya mereka apa, pekerjaan mereka apa, minimal yang mayoritas lah kita pahami. Kemudian sambil menyinggung hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal tokoh-tokoh yang ada di sana, di daerah itu. Baik itu tokoh pemerintahnya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya. Tujuannya apa? Agar bisa menempatkan diri kita terhadap mereka dan bisa menempatkan mereka pada tempatnya sesuai dengan jabatannya misalnya, sesuai dengan pekerjaannya misalnya. Artinya kita yang muda bisa menghormati yang tua, kita yang lebih tua bisa menyayangi yang muda. Atau dia adalah pejabat, bagaimana kita menghargai dia sebagai pejabat, bagaimana menghargai dia sebagai orang tua kita, menghargai dia sebagai pegawai, menghargai dia sebagai seorang apalah misalnya, ya, bisa memposisikan diri kita sebagai orang pendatang atau kita sebagai dai yang banyak ramu-ramu yang harus kita tahu supaya mereka tidak merasa diri juga, tidak merasa setiap menit merasa diajar, tidak. Kita juga ayo mari sama-sama diskusi, kemudian tadi bahasanya saling belajar apa yang kita miliki kita berikan kepada mereka, dan apa yang kita tidak tahu kita juga nanya-nanya kepada mereka, ya kan. Biasanya iseng-iseng juga kita nanya bagaimana cara memancing supaya bisa dapat ikan banyak, gitu. Bagaimana caranya supaya panen sawah kita bagus, bagaimana caranya memburu misalnya, itu kalau petani atau nelayan, bagaimana caranya bapak bisa menjadi pegawai. Banyak, jadi tidak selamanya kita harus menggurui mereka, kita juga harus minta dari mereka apa yang ini, sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, atau kami diperintahkan Rasulullah alaihi wasallam untuk menempatkan manusia sesuai dengan posisi mereka. Sampai bahasanya kurang ajar kepada mereka, sebab misalnya kurang ajar, ya mau maaf, itu contoh misalnya, atau tidak bagus akhlaknya, padahal kita sudah sebutkan kalau tidak salah seorang dai itu harus menjadi qudwatun hasanah, menjadi contoh, ya. Jadi semestinya seorang dai itu menjaga hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, kebiasaan-kebiasaan buruknya mungkin kalau ada sebelum terjun ke lapangan berdakwah itu ditinggalkan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat memahami penyakit atau kebiasaan buruk mereka. Ya, minimal yang paling umum. Misalnya di sana apakah banyak pejudi, ataukah banyak pergaulan bebas, banyak yang menyabung ayam, atau banyak angka perceraian, atau banyak yang minum khamar, atau masjidnya sepi karena tidak
dan kurangnya jamaah yang ke masjid. Ini berarti kurangnya taklim, majelis-majelis ilmu, kemudian kenakalan remaja atau bahkan kesyirikan yang ada, waliyadzubillah. Nah, sehingga dengan memahami ini kita bisa menempatkan materi yang sesuai ya dengan yang mereka butuhkan sehingga lebih bermanfaat dakwah kita. Ya, hal ini adalah tujuannya untuk mengenali mereka dalam rangka untuk menyusun prioritas dakwah. Apa dulu yang mesti dilakukan? Apa dulu materi yang perlu diutamakan untuk mereka? Kalau terjadi banyak kesyirikan di sana, berarti materi tauhidnya harus dikuatkan. Kalau ternyata di sana banyak peminum khamar, bagaimana kita kumpulkan dalil-dalil tentang haramnya khamar? Ya. Kemudian kita atur strategi bagaimana cara memulainya untuk supaya mereka menerima dan tidak terkesan kasar dan keras misalnya. Kalau banyak di sana pergaulan bebas, bagaimana anak-anak mudanya merangkul mereka, mengajak mereka, berbaur dengan mereka, mendakwainya dari diskusi-diskusi misalnya. Seperti itu. Jadi banyak cara. Banyak cara yang bisa dilakukan yang insya Allah mereka tidak akan menolak kita. Karena adanya perencanaan tadi. Inilah ya fungsi daripada materi kita, yaitu peta dakwah. Menyusun peta dakwah artinya perencanaan yang dilakukan oleh seorang dai untuk ia berdakwah. Nah, yang kelima, ya, kenali dan jalin hubungan dengan organisasi Islam yang ada dan paling dominan di situ, di daerah itu. Apa organisasi yang paling dominan? Atau semua organisasi jalin hubungan baik, silaturahim kepada mereka. Karena kita semuanya muslim, apapun organisasinya, intinya kita adalah sama-sama muslim, tujuan kita sama, yaitu untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya rasa kita bersatu dalam ayat ini. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah pelajari bahasa dan budayanya. Ya, bahasa mereka kita pelajari. Anggaplah misalnya kalau seandainya kita mau berdakwah di Inggris, kan harus bisa bahasa Inggris. Kita nggak bisa berdakwah di Inggris kalau tidak tahu bahasa Inggris. Kalau kita masih di Indonesia, ya cukup bahasa Indonesia misalnya. Cukup dengan bahasa Indonesia misalnya. Atau ke daerah misalnya, itu senang. Orang-orang di daerah kalau kita paham bahasa mereka, kemudian sedikit demi sedikit dalam menyampaikan kita menggunakan kalimat atau kosakata yang sering kali mereka ucapkan misalnya. Senang itu. Dan itu cara kita sebagai dai untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Terkadang kan dialeknya nggak terlalu sama. Atau kita kaku menyebutkan kosakata bahasa mereka. Kemudian mereka merasa ada yang lucu, kemudian ketawa. Nah, itu bagian daripada sebenarnya cara kita untuk menarik perhatian kepada kita. Ya, dan budayanya. Ya, kita perlu juga memahami budaya mereka supaya kita bisa bijak menyampaikan dan kalau sekiranya budaya atau kebiasaan itu memang bertentangan dengan agama, ya kita ajarin sedikit demi sedikit. Kita sampaikan. Tapi kalau sekiranya ada budaya atau kebiasaan yang sama sekali tidak bertentangan dengan agama, silakan ikuti aja apa yang ada di situ. Ikuti aja yang ada di situ. Karena tidak semua budaya itu bertentangan. Saya pernah membaca bahwa sebuah budaya itu ya ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Kebiasaan, adat. Kalau kebiasaan adat ini berhubungan dengan ibadah, maka dilihat apakah itu boleh atau tidak.
maka dilihat dari hukumnya di situ. Ya, kalau bertentangan dengan syariat, maka dilarang, tidak boleh. Ajari mereka dengan cara yang baik. Kalau tidak sebagian adat kebiasaan itu sama sekali tidak bertentangan dengan ibadah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh-boleh saja. Nah, maka kita pahami di situ apa kebiasaan atau adat dan budaya mereka di sana, sehingga kita bisa lebih berteman, bersaudara dengan mereka melalui kebudayaan itu, ya, melalui budaya yang ada di sana. Ini sebagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha zafat imra'atun ila rajulin minal ansar, bahwa dia Aisyah menyerahkan seorang wanita muhajirin untuk menikah dengan laki-laki Ansar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama akum lahu." Kata beliau, "Wahai Aisyah, kenapa tidak ada hiburan?" Yaitu pernikahan dari wanita muhajirin ini dengan laki-laki Ansar ini, kenapa tidak ada hiburan? Fa innal ansara yu'jibuhumul lahu. Karena orang-orang Ansar itu suka loh hiburan. Kenapa tidak dibuatkan hiburan? Sedangkan orang Ansar ini siapa? Yaitu penduduk Madinah. Kalau muhajirin adalah penduduk Mekah yang datang hijrah ke Madinah. Kenapa tidak dibuatkan hiburan? Nah, ini adalah isyarat bahwa mungkin budaya yang tidak ada di Mekah tapi ada di Madinah, dan kita berada di negara tersebut atau di kota tersebut atau di daerah itu, selama tidak bertentangan dengan syariat, kenapa tidak dilakukan? Misalnya seperti itu, ya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menambahkan rezeki kita, ditambahkan ilmu kita, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari insyaallah. Ayo, mudah-mudahan kita menjadi seorang dai yang handal dengan ilmu yang sahih dan bersabar dalam menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam dan syariatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.